semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membuat video bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Arnold Manfred Sarendeng. Saya Jelina. Saya Hendra Roni Lineleyan. Pada video kali ini kami akan membuat coaching dan supervisi akademik, dan peran ini akan kami lakukan secara bergantian. Ada yang sebagai coach, ada yang sebagai supervisor, dan ada yang sebagai coaching. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak Arnold. Selamat siang Pak Hendra. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya baik-baik Pak. Oke, baik-baik. Saya dengar Pak Arnold kan akan melakukan coaching ya? Iya Pak. Nah, jadi sebelum melakukan coaching, saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan bagi Bapak ya, sebagai observasi awal kita sebelum Bapak melakukan coaching itu ya. Siap. Di sini kompetensi apa aja sih dalam melakukan coaching itu yang Bapak akan kembangkan? Yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi Pak. Pertama, kompetensi penuh. Kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Dan ketiga, kompetensi mendengarkan dengan aktif. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Nah jadi kalau begitu kompetensi apa yang secara spesifik yang Bapak ingin diobservasi? Saya akan mengembangkan 2 kompetensi. Pertama, mendengarkan dengan aktif, dan kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Nah, kemudian apa indikator dan tujuan pengembangan yang ingin Anda capai pada proses coaching nanti Pak? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi Pak. Ya. Oke, baiklah ya. Nah, berarti hanya sampai situ aja dulu ya observasi kita saat ini. Siap, Pak. Nah, selamat melaksanakan coaching ya. Semoga berhasil ya Pak ya. Semoga berjalan dengan baik juga proses coachingnya. Terima kasih Pak Hendra. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hendra. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Jelina. Selamat siang Pak Arnold. Apa kabar Bu Jelina hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik Pak. Saya lihat Ibu Jelina kok agak kurang bersemangat. Ada apa ya Bu? Ada kira-kira ada perlu mau disampaikan? Ya, begini Pak Arnold. Sebenarnya saya memang sedang ada permasalahan sedikit di sekolah. Jadi selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal karena ada beberapa guru senior di sekolah saya belum tertarik pikiran saya agak sedikit terganggu karena apa yang sudah saya rencanakan dan saya terapkan selama ini ternyata hasilnya belum maksimal. Begitu Pak Arnold. Gitu ya Bu. Nah, topik yang sangat menarik Bu nih Bu Jelina ya. Kita memiliki waktu hari ini untuk berdiskusi Bu. Nah, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kita kali ini Bu? Saya ingin dalam diskusi hari ini saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang saya alami di sekolah, dan saya juga ingin guru-guru yang ada di sekolah saya dapat menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya inginkan. Begitu Pak. Oh, hebat, bagus sekali itu Bu Jelina. Kira-kira Bu, dalam pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, supaya siswa bisa optimal dalam pembelajarannya Bu, kemudian Ibu untuk melakukan pembelajarannya, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Permasalahannya sebetulnya ada 3 ya Pak. Jadi yang pertama berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi, yang kedua bagaimana pembelajaran itu dapat diterapkan, dan yang ketiga bagaimana caranya supaya rekan sejawat atau guru yang ada di SMP Negeri 2 itu dapat melaksanakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada. Wah, menarik sekali Bu. Pembahasan kita topik
yang kita obrolkan kali ini. Jadi Bu Jelina memiliki 3 hal yang menjadi kendala ya. Oke. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Ibu atau di kelas Ibu terkait pemahaman materi dan ini Bu. Kira-kira kolaborasi rekan mapel ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang mau atau yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin melakukan pengamatan, kemudian memberikan kuesioner dan wawancara terkait pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga akan melakukan kolaborasi kepada rekan sejawat di sekolah supaya dapat mendukung saya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Wih, saya salut dengan Ibu apa yang sudah Ibu pikirkan, rencanakan. Saya salut Bu Jelina. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan yang ada di kelas atau sekolah Ibu? Sampai saat ini Pak, yang sudah saya lakukan, saya sudah mengelompokkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi yang saya lakukan adalah memberikan materi, mengajar di kelas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa saat itu. Dan ini itu yang sudah saya lakukan Pak. Wah, mantap sekali Bu. Kebutuhannya Bu. Kalau Ibu Jelina udah melakukannya. Kemudian kalau ini Bu, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi dari kepala sekolah atau rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dan kalaupun ada, lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat Ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Iya, saya mendapatkan dukungan penuh ya dari kepala sekolah, terutama sebagai pimpinan. Nah, beliau sangat mengapresiasi terhadap apa yang saya rencanakan yang akan saya terapkan, dan juga saya mendapat dukungan dari rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 2 Menekung berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu Pak. Oke, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah yang ada di sekolah yang mengajar di kelas 7, 8, dan 9, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, saya bisa selalu berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat dan saya dapat melaksanakannya bersama dengan mereka secara berkesinambungan, dan supaya sekolah yang saya bina saat ini anak-anaknya dapat belajar dengan suasana yang nyaman, tidak merasa tertekan oleh siapapun, dan mereka boleh bebas mengekspresikan belajar sesuai dengan kebutuhan. Oke Bu, bagus Bu, mantap nih Bu Jelina nih. Selanjutnya Bu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa rekan sejawat Ibu ini nilainya, dan bisa dinaikkan sampai berapa nilainya? Iya, berbicara tentang grade, untuk rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Menukung itu pada angka 5. Angka 5 ya Dan Bu ya. saya setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan berusaha untuk menaikkannya pada angka 8. Gitu, Pak. Menarik sekali Bu Jelina nih analisisnya terkait grade atau nilai-nilai guru yang ada di sekolah. Apakah ada hal yang akan Ibu Jelina lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat? Ya. Dalam waktu seminggu ke depan atau minggu depan setelah asesmen ini, saya akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sambil melaksanakan remedial kepada siswa-siswi yang melakukan remedial ya tentunya. Dan sejalan dengan itu,
saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat supaya pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini terus berjalan di sekolah kami. Begitu Pak. Puji Tuhan Bu Jelina. Bu Jelina saya sangat bahagia karena Ibu Jelina sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu Jelina hadapi di dalam pembelajaran di kelas. Saya ingin bertanya lagi terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam diskusi yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya, yang bertanggung jawab di sana sudah pasti saya ya Pak, karena saya adalah yang memberikan ide tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian yang terlibat di sana ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada siswa dan juga warga sekolah di sana. Begitu Pak. Oke. Bagaimana cara Ibu Jelina untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala yang hasil yang baik yang diskusikan Ibu dan nanti Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan terimplementasi dengan baik di kelas? Iya, saya akan segera menghubungi rekan sejawat atau teman-teman saya yang ada di SMP Negeri 2 ini untuk saling berkolaborasi. Saya akan mencari waktu yang senggang, kemudian mencari ruangan yang nyaman untuk kami melaksanakan diskusi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Pak. Begitu Pak ya. Baik Bu, untuk kali ini proses coaching kita hari ini selesai ya Bu. Saya sangat senang karena Ibu Jelina senang, happy, bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Jelina, saya tunggu kembali diskusinya nanti. Iya, terima kasih juga Pak Hendra, Pak Arnold. Oke, terima kasih Bu Jelina, selamat siang. Selamat siang Pak. Ini yang dibaca luar biasa. 3. Selamat siang Pak Arnold. Selamat siang Pak Hendra. Oke. Tadi Pak Arnold baru saja menyelesaikan paket coaching bersama dengan Bu Jelina ya. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ini ya. Ya Pak Hendra. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan apa saja yang sudah Anda lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Pak, yang sudah saya lakukan pada coaching kali ini terhadap coach saya, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan penerapan alur tinta Pak. Menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach C untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia alami Pak. Menurut saya ya, sebagai observer, proses coaching Bapak dan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Dan juga prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Pak. Nah, dan juga saya sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Bapak akan kembangkan berdasarkan dari hasil berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan hari ini Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak Hendra nanti yaitu saya akan melakukan lagi sesuai dengan cara lebih baik lagi dan saya melakukannya dengan cara memahami proses tirta. Jadi memahami proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan terhadap coach saya. Oke, betul ya, begitu ya Pak ya. Nah, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi ya. Oke, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Iya. Oke, demikian kita tutup kegiatan hari ini. Tetap semangat ya Pak ya. Siap Pak, terima kasih Pak Hendra. Selamat siang Selamat Pak Arnold. siang. Oke, Selamat siang Pak Hendra. selamat siang Bu Jelina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hendra? Puji Tuhan baik Bu Jelina. Ya, luar biasa ya. Pak Hendra, Iya. kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dari coaching hari ini? Oke ya Bu ya. Jadi yang saya ingin kembangkan hari ini ada 3 ya Bu ya kompetensinya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present.
kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif, Bu. Itu 3 kompetensi akan saya terapkan, Bu. Iya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Oh iya, nggak bisa. Jadi gini, secara spesifik kompetensi yang saya akan terapkan ada 2 aja ya, Bu ya. Jadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Gitu. Nah, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai dalam proses coaching hari ini, Pak? Oke, indikator ketercapaian saya hari ini, saya mengharapkan supaya si coach itu bisa menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan-permasalahannya, atau si coach itu bisa menemukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dari coach itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra, Ya, luar biasa gitu. sekali ya. Ya. Ya, Pak Hendra, demikian perbincangan kita sebelum observasi hari ini. Oh, ya. Dan sekarang silakan Bapak melanjutkan untuk melakukan coaching dengan coachi Bapak. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Ya, Selamat siang, Pak Arno. Selamat siang Pak Hendra. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan saya baik-baik kabarnya. Puji Tuhan lah ya. Di sini saya lihat kok kayaknya Pak Arnold itu kayak ada masalah. Iya Pak, saya ada masalah di sekolah tentang sikap dan karakter siswa saya Pak. Oh gitu. Coba Bapak bisa nggak ceritakan permasalahan yang Bapak alami saat ini? Nah sekarang Pak, masalah yang saya hadapi itu tentang karakter dan sikap siswa saya di sekolah. Iya. Siswa saya di sekolah itu sikapnya itu masih kurang baik Pak dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi saya maunya siswa saya itu menjadi siswa yang baik Pak, untuk bekal hidup mereka nanti ke depannya, karena pas mereka masih di bangku sekolah ya. Jadi kita memang harus menanamkan sikap yang baik, sikap yang positif, karakter yang baik, supaya dalam menjalani kehidupan mereka nanti itu mereka udah terbiasa dengan hidup teratur, karakter yang baik dalam lingkungan masyarakat. Oh gitu ya. Berarti bisa saya garis bawahi, permasalahan yang Pak Arnold hadapi saat ini adalah tentang karakter anak didik Pak Arnold ya, seperti itu ya? Iya Pak. Oke ya. Kalau begitu, dari permasalahan yang Bapak Arnold alami saat ini, apa rencana yang Bapak Arnold pikirkan? Saya rencananya mau membuat kesepakatan kelas Pak, karena dari kesepakatan kelas yang akan dibuat bersama di sekolah nanti, itu akan menjadi acuan supaya anak-anak sadar kalau tidak melaksanakan kesepakatan kelas itu, mereka tahu, oh ini yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di kelas, baik di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, itu diharapkan nanti udah tertanam kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap positif, disiplin-disiplin yang baik yang ada pada diri anak-anak itu Pak. Ya benar sekali itu Pak Arnold ya. Jadi rencana Pak Arnold itu membuat kesepakatan kelas ya gitu ya. Iya Pak. Jadi yang Bapak inginkan kepada anak-anak itu seperti apa sih? Dari membuat kesepakatan kelas ini, jadi yang saya inginkan nanti Pak Hendra, itu adalah supaya anak-anak di sekolah saya itu berkarakter yang baik, mempunyai sikap yang baik. Karena nanti kalau siswa mempunyai karakter dan sikap yang baik di sekolah, jadi di sekolah itu jadinya terjadi adanya kehidupan kekeluargaan yang baik, saling menghargai antara siswa dan siswa, antara siswa dan guru, antara siswa dan orang tua kalau di lingkungan masyarakat Pak. Itulah yang saya harapkan, karena kita bisa lihat dalam kehidupan kita sekarang, apalagi yang terjadi di lingkungan masyarakat pada umumnya di Indonesia, karakter siswa itu yang paling utama, yang paling kita harus lakukan, harus kembangkan, harus perbaiki, karena untuk bekal anak-anak ke depannya itulah karakter Pak. Itulah sikap yang baik supaya mereka menjadi manusia
yang baik, yang utuh untuk menjalankan kehidupan mereka nanti. Nah, ada pedoman-pedomannya. Oh, mereka udah tahu karena kebiasaan baik di sekolah itu akan mereka terapkan, akan mereka lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka nanti. Baik Pak Arnold. Terus bagaimana dengan pembelajaran di kelas atau di sekolah nanti Pak? Kalau dengan pembelajaran di sekolah dan di kelas nanti Pak, nah, kalau siswa sudah memiliki sikap dan karakter yang baik, otomatis guru-guru yang mengajar di kelas itu akan merasa nyaman dan tidak terbebani Pak. Karena sudah pasti anak-anak itu akan menghargai siswa yang di kelas, menghargai guru yang sedang memberikan pelajaran kepada mereka. Jadi pembelajaran itu akan aktif, ada saling menghargai antara siswa dan guru pastinya akan senang mengajar di sekolah dan di kelas dengan siswa yang mempunyai sikap dan karakter yang baik. Oke Pak Arnold ya. Jadi kalau boleh itu, apa yang Bapak Arnold dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak Hendra, yaitu saya merasa lega, nyaman, karena apa yang saya pikirkan selama ini ternyata mendapatkan solusi. Ternyata untuk memperbaiki karakter anak-anak harus membuat kesepakatan di kelas dulu supaya mereka paham. Gitu Pak. Oke Pak Arnold ya. Jadi kemudian saya itu, apa yang Bapak Arnold butuhkan atau dukungan apa yang Pak Arnold butuhkan dalam mendukung perjalannya kegiatan yang Pak Arnold rencanakan itu? Dukungan apa? Tentunya yang paling utama itu dukungan semua warga sekolah Pak. Semua warga sekolah, komite, orang tua siswa, guru, dan siswa itu sendiri Pak. Karena kalau semua berkolaborasi, pasti rencana apapun itu pasti akan terlaksana dan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan Pak. Itu pokoknya yang paling utama itu kolaborasi antar semua warga sekolah. Gitu Pak. Bagus sekali itu Pak Arnold ya. Jadi kita harus membangun kolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan ya Pak Arnold ya. Nanti saya ingin mendengarnya setelah Pak Arnold melaksanakannya nanti di sekolah. Nah, kira-kira Pak Arnold melaksanakannya itu kapan Pak Arnold? Saya rencananya akan melaksanakannya minggu depan Pak. Karena supaya anak-anak saya itu akan segera bisa menjadi orang-orang yang bersikap yang baik, mempunyai karakter tangguh, karakter yang baik sebagai peserta didik di dalam lingkungan sekolah Pak. Oke ya, saya tunggu hasilnya Pak Arnold ya. Jadi setelah Pak Arnold melakukan tindak lanjutnya seperti yang Pak Arnold jelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Arnold ya. Sama-sama Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra sudah mendengarkan keluh kesah saya, apa yang menjadi kendala yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya. Terima kasih banyak Pak Hendra, semoga Pak Hendra sehat-sehat. Ya, sama-sama Pak Arnold ya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Pak, sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Hendra. Selamat siang Bu Jelina. Iya, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya? Iya betul itu Bu. Iya, sebelum kita tutup, saya akan bertanya beberapa hal kepada Pak Hendra. Ya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pada coaching hari ini, Pak? Oke, baik ya Bu Jelina ya. Pada coaching saat ini saya telah melakukan coaching ya dengan menerapkan penerapan melalui alur tirta Bu. Nah, di mana saya menanyakan tujuan dulu, kemudian saya mengidentifikasi dan rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Sehingga alur tersebut Bu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan dari coaching itu Bu. Ya, baik Pak. Pak Hendra,
menurut saya sebagai observer, Ya. proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Ya. Ya, Bapak sudah sesuai dengan alur kita, Bapak sudah menggali permasalahan dari Koci dan Bapak berhasil, dan Koci juga berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu prinsip yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pertanyaan terakhir ya Pak Hendra, Ya. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching tadi Pak? Oke ya Bu ya. Jadi kompetensi yang akan saya lakukan itu saya ingin lebih lagi memahami proses dari Tirta itu Bu dalam melakukan coaching, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi gitu. Gitu ya Pak Iya. Hendra. Ya, Pak Hendra, semoga kedepannya Iya baik Bu. ketika Bapak melakukan coaching dapat berjalan dengan baik dan Bapak dapat melakukan dengan lebih baik lagi. Ya, terima Demikian kasih. perbincangan kita hari ini. Semoga kedepannya Bapak sukses dan amin. selamat siang ya Pak Hendra. Ya, Terima selamat kasih. siang ya, terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Arnold, luar biasa baik Pak. Oke, Ibu Jelina hari ini mau mengadakan coachingnya. Iya Pak. Oke, rencana apa atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya capai hari ini adalah yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya Bu, kompetensi apa yang secara spesifik yang Ibu Jelina mau observasi? Kompetensi secara spesifik yang akan saya observasi hari ini adalah mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai pada proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya dan dapat menemukan strategi atau langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, Bu Jelina, untuk percakapan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dan mudah-mudahan dalam coaching nanti Ibu bisa melakukannya dengan baik dan coach ini juga bersemangat dalam melakukan prosesnya nanti ya Bu. Iya. Selamat siang Bu Jelina. Ya, terima kasih ya Pak Arnold. Lina, Bagaimana kabarnya Pak? baik Pak, baik Bu. Ya, sepertinya saya melihat dari raut wajah Bapak ini kayak seperti kurang bersemangat. Kenapa Pak Hendra? Ya Bu, sebenarnya saya ini ada masalah, dan masalah itu saya ingin berbagi dengan Ibu Jelina gitu. Oh iya Pak, dengan senang hati saya siap mendengar Bapak menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Silakan Pak, ceritakan Pak. Gini Bu Jelina, kan sudah berapa tahun ini ya, ketika saya melakukan pendampingan terhadap guru-guru saya melakukan evaluasi terhadap kinerja dari guru-guru saya. Terus saat ini saya melihat mereka itu kok kayak tidak ada perkembangan ya, dimana mereka hanya menunjukkan cara seperti itu aja di saat mengajar, sehingga itu yang menjadi masalah saya saat ini Bu. Saya tidak melihat betul-betul akan perkembangan kompetensi yang ada pada rekan-rekan guru saya gitu Bu. Oh begitu ya Pak Iya. ya. Lalu apa yang membuat Bapak khawatir? Gini, jadi yang membuat saya khawatir itu Bu gini ya, kan ketika dengan guru-guru tidak berkompeten itu pasti berdampak pada anak didik saya Bu, dimana mereka itu hanya melakukan apa adanya aja gitu Bu, sehingga dampak dari anak didik itu tidak berfaedah sama sekali. Paling kecil aja yang anak-anak dapatkan, karena mereka itu hanya belajar seperti itu, hanya pakai metode konvensional mereka itu Bu. Jadi itu yang membuat saya khawatir Bu Jelina.
Iya, jadi Pak Hendra ini khawatir tentang kompetensi guru yang belum mandiri begitu ya Pak ya? Iya Bu, gitu. Iya. Nah, apakah guru pernah komplain Pak? Nah, gini Bu ya. Jadi saya itu serba salah juga Bu ya. Padahal mereka sendiri sudah tahu, bahkan sadar apa yang mereka lakukan. Jadi ketika saya melakukan pembaharuan ya, apalagi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, banyak ilmu-ilmu yang baru juga yang saya dapatkan. Ketika saya menerapkan terhadap rekan-rekan kerja saya Bu, kadang mereka itu merasa sudah aman pada zona nyaman mereka gitu. Sehingga mereka tidak mau mengalami perubahan. Sehingga ada guru yang datang ke saya, kok seperti ini, kok metode lagi seperti ini. Padahal yang saya lakukan kepada mereka itu udah yang terbaik Bu. Nah, itu yang kadang-kala mereka datang komplain dan bisa berkomunikasi dengan saya seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon guru tersebut Pak? Nah, saya tetap menerima ya masukan dari mereka. Saya tetap rendah hati, saya tetap mendengarkan keluh kesah mereka. Tetapi satu hal juga, saya tetap memberikan yang terbaik kepada mereka. Saya tetap memberikan pendampingan kepada mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka, saya tetap memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Saya memberikan jalan keluar sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka alami itu bisa terselesaikan Bu. Iya. Ya seperti itu. Iya. Luar biasa ya Pak Hendra. Ya, makasih Bu Jelina. Nah setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Baik, puji Tuhan ya, ketika saya bercerita dengan Ibu Jelina, saya ini udah merasa puas, saya merasa senang karena apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang tersimpan dalam hati saya itu udah saya bisa sampaikan kepada Bu Jelina. Jadi saya merasa senang gitu Pak Bu Jelina dengan hari ini. Iya, sebelumnya Pak, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Gini Bu ya, yang membuat saya merasa tidak nyaman itu ketika saya melihat hasil yang dicapai oleh anak didik saya Bu. Dengan guru-guru tidak melakukan kinerja mereka dengan maksimal, tidak melakukan persiapan dalam pembelajaran, tidak melakukan suatu kegiatan pembelajaran dengan maksimal, tentunya itu sangat berdampak kepada anak didik saya itu juga Bu. Nah, makanya itu yang membuat saya khawatir Bu. Itu yang saya masih pikirkan sampai sekarang. Apa sih kenapa mereka sampai seperti itu? Dan itu menjadi tanggung jawab bagi saya sebagai guru maupun kepala sekolah mau melihat hasil dari anak didik saya itu bisa maksimal Bu. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah tanggung jawab terhadap kompetensi guru itu sendiri ya Pak ya. Ya betul itu Iya. Bu Jelina. Nah berikutnya Pak, apa kira-kira rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Nah, ya untuk rencana saya Bu, dalam waktu dekat ini saya akan membuat komunitas, saya akan mengaktifkan komunitas belajar ya, itu. Kemudian saya akan melakukan penguatan-penguatan terhadap rekan-rekan guru saya, sehingga harapan saya dengan mengaktifkan kombel, saya melakukan pendekatan terhadap masing-masing guru itu, diharapkan itu bisa meningkatkan akan kompetensi mereka. Gitu. Ya. Wah luar biasa Pak Hendra. Ya, makasih. Saya salut sekali mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Bapak sudah menyampaikan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja guru lah sepertinya ya. Iya. Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Hendra yang sudah membuka pikirannya untuk membuat terobosan baru, menjadi agen perubahan lah intinya ya. Iya betul. Nah jadi dari yang sudah Bapak sampaikan, lalu apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Yang saya ingin lakukan yaitu saya akan membuat suatu pendekatan ya terhadap guru-guru saya maupun secara umum yaitu stakeholder yang ada di sekolah saya ini. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang saya akan lagi tingkatkan dalam waktu dekat ini Bu. Seperti itu. Iya baik Pak Hendra. Nah selanjutnya langkah yang sudah Bapak ambil sudah baik.
saya setuju dengan rencana Pak Hendra. Ya, jadi syukurlah Pak Hendra sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana itu? Ya, di sini Bu Jelina ya. Jadi komitmen yang saya akan ambil yaitu saya akan membuat jadwal secara rutin ya. Saya akan membuat jadwal secara rutin dalam mengaktifkan Kombel, dalam melaksanakan kegiatan Kombel maupun pendampingan secara individu kepada rekan-rekan guru, ataupun mungkin di sini saya akan melakukan seminar-seminar atau pengembangan kompetensi dari rekan-rekan guru saya Bu gitu. Iya, mantap sekali, luar biasa Pak. Lalu dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Dukungan yang saya butuhkan untuk bisa mencapai komitmen itu ya Bu, saya di sini saya sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat maupun komite maupun guru-guru ataupun sampai pada rekan-rekan adik-adik siswa, di mana dengan kerjasama semuanya itu, dengan membangun dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah itu, saya yakin bisa meningkatkan akan kompetensi dari rekan-rekan guru saya itu Bu. Jadi seperti itu dukungan yang saya butuhkan. Ya, itu ide yang bagus ya Pak. Kalau menurut saya idenya luar biasa sekali. Semoga segera dapat diselesaikan ya Pak, dan Amin. dapat Terima kasih, bekerja Bu Jelina. sama serta bertanggung jawab semaksimal mungkin terhadap kompetensi guru yang ada di sekolah Bapak. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, sepertinya waktu kita juga sudah habis ya Pak. Oh iya Bu. Saya rasa pembicaraan kita, coaching kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya Bapak dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan alur kita. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih juga Bu Jelina yang sudah bisa mendengarkan akan curahan hati saya, untuk saya bisa juga mendapatkan solusi-solusi bagaimana mengatasi permasalahan di sekolah saya. Terima kasih Bu Jelina untuk waktunya. Sama-sama Pak Hendra. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Jelina. Ya, selamat siang Bu Jelina. Selamat siang Pak Arnold. Ibu sudah melakukan coaching tadi ya? Iya betul Pak. Setelah saya perhatikan tadi apa yang Ibu lakukan, jadi kita ini observasi. Setelah Ibu melakukan ini, jadi pasca observasinya, jadi penutupannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ya Bu. Ibu Pak. siap menjawabnya? Siap Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan di saat pada saat coaching, dan apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak Arnold, pada coaching hari ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, menyampaikan identifikasi. Saya juga sudah melakukan dan menanyakan tentang rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya juga sudah menggali tentang permasalahan coaching, dan saya juga sudah berhasil membuat coaching menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke Bu, bagus Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching dan coaching yang sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan juga Ibu sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan kepada coach Ibu sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan juga coaching sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching pada hari ini? Ya, untuk selanjutnya saya ingin melakukan proses coaching lebih lagi sesuai dengan alur kita, dan saya dapat lebih memahami lagi bagaimana proses kita itu, dan sehingga saya dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi ke depannya Pak. Begitu ya Bu ya. Oke.
Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik, dan demikian untuk proses kita hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu Jelina. Terima kasih. Selamat siang Pak Arnold.